Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat, apa kabar Anda? Semoga selalu sehat ya. Pagi hari ini saya Panji Harto yang kembali hadir dalam program Dinamika Jawa Timur. Untuk tema pagi hari ini adalah masih pandemi, haruskah masuk sekolah lagi? Dan untuk itu Anda juga bisa berinteraksi nanti bersama narasumber. Di antaranya insya Allah nanti akan join via Zoom. Ada Dr. Seto Mulyadi SPSI MSI. Beliau adalah Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia LPAI. Kemudian ada Profesor Suparto Wijoyo, beliau adalah Wakil Direktur 3 Sekolah Pasca Sarjana UNER. Dan untuk acara program Dinamika Jawa Timur ini juga disiarkan serentak di 22 LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang tergabung dalam ALPPL, Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Provinsi Jawa Timur. Di antaranya ada Radio Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Pradia Suara Tuban, Praja Angkasa Trenggalek, RGR Tulungagung, Kanjuruhan Malang, Suara Kota Probolinggo, Wika Mojokerto, Suara Jombang, Suara Sampang, Suara Ngawi, Suara Madiun, Suara Pacitan, Ralita Pamekasan, Ersal Nganjuk, Malawapati Bojonegoro, Mahardika Bondowoso, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan Remaja Klasik Radio Malang. Sekali lagi, untuk program Dinamika Jawa Timur untuk pagi hari ini temanya adalah masih pandemi, haruskah masuk sekolah lagi? Anda bisa bergabung via SMS atau WA di 0821 3264 109 atau on air langsung juga boleh di 031 896 1514. Anda juga bisa melihat audio visual kami di www.suarasidoarjo.id. Sepertinya lewat Zoom saya juga sudah tersambung dengan narasumber. Di antaranya ada Cak Parto. Kemudian juga ini informasi yang saya terima dari produser. Untuk Kak Seto ini nanti akan bergabung kurang lagi jam 7 karena ada beberapa kegiatan yang dilakukan begitu ya. Baik sahabat, kita ketahui bahwasannya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kemendikbud RI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, medio November 2020 beberapa waktu lalu ya, Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sempat menyampaikan bahwa pembelajaran tatap muka atau PTM ini bisa digulirkan sejak semester genap mulai Januari 2021 ya. Tapi dalam perkembangannya sekarang ini memang ada beberapa daerah yang masih bisa dikatakan pandemi COVID-19 masih menjadi sebuah ancaman begitu ya. Sehingga ada daerah-daerah yang menunda kebijakan untuk melakukan pembelajaran tatap muka sehingga masih melakukan pola BDR atau belajar daring. Dan sepertinya saya juga informasi dari produser sudah join ya lewat Zoom. Saya sapa terlebih dahulu dua narasumber yang luar biasa untuk pagi hari ini. Selamat pagi, salam sejahtera dan tentunya selamat tahun baru 2021 untuk Kak Seto dan Cak Parto. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik-baik semua. Luar biasa. Alhamdulillah saya ketemu. Ini Prof. Suparto, Ji. Ini bisa kepanggil panjenengan. Ini tahun baru. Ini backgroundnya berbeda. Kalau Kak Seto di in class, kalau Cak Parto karena beliau adalah pakar hukum lingkungan, jadi nuansanya nuansa hutan begitu ya. Kalau saya guru TK, jadi di tempat main anak-anak. Tapi Mas Panji, Kak Seto itu pengagum John Lennon, jadi rambutnya juga John Lennon. Luar biasa. Karena model rambut seperti itu masih kurang lebih ada beberapa dekade masih menjadi style dari Kak Seto, karena Kak Seto punya alasan tersendiri kenapa pakai model rambut seperti itu. Saya sempat kepo-kepo Instagramnya Kak Seto di Kak Seto sahabat anak luar biasa. Usia boleh dikatakan masuk usia emas gitu ya, kepala 7 tapi
fisiknya masih tetap terjaga luar biasa. Masih seringkali lari-lari begitu ya melewati. Itu yang juga sempat viral di dunia maya itu. Baik, terkait dengan tema kita, masih pandemi, haruskah masuk sekolah lagi? Apakah memang kita perlu untuk masuk sekolah lagi nih, Kak Seto? Monggo. Iya, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, anak-anak memang sudah ditemukan banyak yang depresi ya. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat 13% anak Indonesia depresi. Jadi betul-betul sudah sangat menderita lah. Lalu waktu ditanya mereka sekolah atau tidak, justru anak-anak 78% itu menyatakan setuju. 12% itu khawatir, nah 10% menyatakan tidak setuju. Tapi itu karena situasi belajarnya memang tidak ramah anak. Anak-anak tanpa sadar dipaksa belajar dengan cara yang belum terjadi sebelumnya, secara sebagian besar ya, kecuali anak-anak yang mungkin sudah terbiasa dengan sistem homeschooling ya. Itu waktu kami mendirikan sekitar 13 tahun yang lalu, mereka sudah terbiasa belajar jarak jauh, tapi juga ramah anak, kemudian juga merangsang kreativitas, sehingga banyak yang juga sukses, baik masuk akademik maupun yang non-akademik. Nah, sekarang ini semua dipaksa dengan cara yang itu tadi daring, yang kemudian materinya juga masih materi dalam keadaan normal. Akhirnya ya orang tua juga stres, konflik dalam keluarga, akhirnya juga melahirkan kekerasan terhadap anak. Ini yang mendorong anak ingin segera sekolah. Orang tua juga sudah lelah sekali dengan mengajar atau menjadi guru pengganti, akhirnya juga mendorong untuk sekolah. Tetapi mohon izin, dari hak-hak yang paling penting, nomor 1 tentu adalah hak hidup. Dan kedua adalah hak sehat, dan ketiga baru hak pendidikan. Kalau ke sekolah, tapi kemudian terpapar virus corona, apakah itu tidak melanggar hak hidup? Dan kedua juga hak sehat anak. Tetapi sebaliknya kalau anak belajar di rumah, tapi dalam situasi yang tidak ramah anak, penuh kekerasan, penuh PR, bertumpuk, orang tua juga galak dan sebagainya, itu juga melanggar hak sehat anak, khususnya sehat jiwanya. Karena beberapa melaporkan sudah banyak yang dirawat di rumah sakit jiwa. Ya, karena depresi, karena frustrasi dan sebagainya. Jadi yang paling penting adalah sekarang ini peringkatnya saja. Mungkin kalau memang belum dimungkinkan kondisi ini aman dari virus yang bisa menulari anak, Indonesia tercatat korban virus corona yang terkena itu tertinggi di Asia. Lalu untuk yang meninggal itu tertinggi di ASEAN. Nah, ini tentu perlu dikhawatirkan. Demi kepentingan terbaik bagi anak, perlindungan anak, sebaiknya anak tetap belajar di rumah, tetapi belajarnya sesuai dengan surat edaran Menteri Pendidikan nomor 4 tahun 2020, yaitu belajar kehidupan atau kecakapan hidup. Jadi apa saja yang membuat anak senang, termasuk menjaga kesehatan, bagaimana tetap bergerak olahraga, makan yang bergizi, kemudian juga istirahat ya, tanpa dibebani kurikulum. Karena beliau juga menekankan dalam surat edaran itu tanpa terbebani penuntasan kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. Jadi kurikulumnya kurikulum kehidupan, kurikulum yang bermakna bagi anak, yang menyenangkan. Bagaimana membersihkan rumah, bagaimana mengembangkan potensi diri masing-masing yang pintar nari, pintar gambar, pintar nyanyi, mungkin pintar olahraga, sesuai dengan keadaan masing-masing. Dengan cara demikian, kami juga membuat semacam penelitian kecil dengan sistem yang tepat. Anak-anak nyaman di rumah, anak-anak lebih akrab dengan keluarga. Anak-anak bahkan beberapa yang remaja produktif membantu orang tua untuk pemberdayaan ekonomi, membuat aneka macam kue-kue, dan sebagainya, mungkin kerajinan tangan. Ini justru menumbuhkan kreativitas dan ketangguhan seorang anak menghadapi pandemi COVID-19 ini. Saya kira itu sementara yang kami sampaikan. Mohon izin Mas Panji Harto dan Cak Suparto ya, atau Profesor Suparto. Monggo kami persilahkan untuk menyampaikannya. Baik. Iya.
ibaratnya pendidikan dan kesehatan kalau di dalam kondisi pandemi COVID-19 ini ibaratnya buah semalakama begitu ya. Ketika pendidikan itu kita maksimalkan, kesehatan juga menjadi ancaman. Kesehatan kita maksimalkan, pendidikan juga bisa dikatakan tidak seperti yang diharapkan. Apakah ini juga nanti akan memunculkan kemunduran dalam soal mutu pendidikan, Kak Seto? Nah, kita harus mewaspadai pemahaman pendidikan ini. Pendidikan ini kan bukan sekedar akademik kan. Kalau kita mengacu isi pendidikan kita yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini, nomor 1 adalah etika, lalu nomor 2 estetika, nomor 3 iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, nomor 4 adalah nasionalisme, dan nomor 5 adalah kesehatan. Jadi tidak hanya tergantung pada iptek, bukan sekedar materi akademik, matematika, fisika, biologi, bukan hanya itu kan. Nomor 1 etika, bagaimana anak tetap tangguh, tetap sopan dan santun, tetap bisa bekerja sama, bergotong royong dalam situasi pandemi ini bersama keluarga di dalam rumah misalnya. Kedua, estetika, menata rumah lebih rapi, merapikan meja belajar, mungkin juga busana, lemari pakaian dan sebagainya. Lalu untuk nasionalisme, mungkin memperdalam ya dengan melalui media sosial, bukan sekedar menghafal atau PR yang bertumpuk, tapi bagaimana memahami kondisi keadaan teman-teman di tempat lain. Ada semacam Zoom meeting. Anak bisa mengenal bagaimana situasi teman-teman di Madura, tapi juga di Aceh, mungkin di Papua. Itu nasionalisme kan. Nah, kesehatan lebih penting lagi, yang kelima tadi. Bagaimana tetap menjaga diri, tetap sehat, selalu gembira, selalu senyum, selalu bisa bekerja sama. Itu adalah kesehatan mental yang tetap dijaga. Kita sering terjerumus pada materi akademik saja, seolah-olah kalau itu ketinggalan. Seluruh dunia mengalami hal ini. Jadi marilah kembali diingat apa yang disampaikan oleh Mas Menteri dalam surat edaran beliau, bahwa mohon pembelajaran secara daring tidak menekankan pada penuntasan kurikulum untuk kenaikan kelas atau kelulusan. Jadi saya juga mendesak kepada kementerian kalau boleh segera ditegaskan, dinyatakan akhir tahun ajaran semua anak naik kelas. Karena situasi memang sangat berbeda antara mungkin yang mampu dan yang kurang mampu, yang marginal. Jadi hak mereka untuk juga mendapat pemahaman pendidikan yang sebenar-benarnya itu harus diakui. Definisi pendidikan dalam Undang-Undang Sisdiknas kan, pendidikan adalah usaha sadar untuk menciptakan proses pembelajaran agar potensi anak berkembang secara optimal. Nah, potensi anak masing-masing ini dikembangkan sesuai dengan makna pendidikan itu sendiri. Bukan mengisi air ke dalam gelas, bukan mengisi kepala anak dengan beragam pengetahuan supaya berlebihan malah jadi pusing, tapi memberdayakan masing-masing anak. Semua anak gak semuanya jadi dokter, jadi insinyur atau lawyer. Ya, semua bisa berkembang, mungkin jadi seniman, mungkin jadi olahragawan, tapi juga mungkin jadi ahli bidang lain, psikologi, ekonomi dan sebagainya. Jadi makna pendidikan ini yang harus disadari, menumbuhkan sesuatu dari dalam, bukan mengisi kepala anak dengan beragam hafalan saja. Demikian Mas Parto. Baik. Mas Panji. Baik, Ya. makna pendidikan jadi tidak melulu hanya soal akademis ya, tapi banyak hal yang bisa diangkat dari hal itu. Baik, saya ke Cak Parto. Mungkin barangkali di antara ada anak yang ingin jadi pakar hukum seperti beliau. Baik, Cak Parto, kalau Anda melihat untuk belajar dari rumah itu kan sudah mulai sejak April, jadi kurang lebih hampir setahun ini ya, 10-11 bulan ini ya. Nah, memang apa yang disampaikan oleh Kak Seto tadi, bahwasannya Kementerian Pendidikan Kebudayaan istilahnya itu memberikan pemahaman kepada semua warga belajar dalam hal ini, jangan terlalu membebani murid dengan banyak kurikulum, dan mereka juga tidak harus selalu bisa dikatakan kondisi ini adalah extraordinary dibandingkan dengan kondisi sebelum COVID. Tapi dalam pelaksanaannya kadang-kadang saya juga dapat sambatan atau curhat dari orang tua. Ini tugasnya malah lebih banyak dibandingkan dengan sekolah offline pada umumnya. Kalau Anda mensikapi seperti ini, bagaimana Cak Parto? Apakah memang
kita ini masih perlu banyak belajar lagi, atau memang ada yang tidak sinkron antara tingkat pusat dengan dari implementasi di lapangan ini, Cak Parto? Alhamdulillah, pertama-tama Mas Panji, saya itu mau menyimak seluruh waktu mumpung Kak Seto sempat hadir di acara kita ini, gitu ya. Cak Seto ini bagi saya kan sejarah pendidikan anak. 50 tahun lalu saya lahir, Cak Seto. Oh. Itu seolah-olah memang saya sudah melihat performan jenengan, gaya rambut jenengan kan sudah 50 tahun yang lalu itu. Sampai bertahan 50 tahun ini. Itu. Sejak usia 20 tahun yang saya pelajari Cak Seto pakai gaya rambut semacam ini, Mas Panji. Awet muda begitu ya, Cak Parto ya. Itu artinya punya konsistensi, memilih jalur hidup dan sejarah pendidikan anak-anak di Indonesia. Ngomong anak-anak di Indonesia, sudah terbangun image publik kita. Pasti ono Cak Seto. Pasti ono Cak Seto. Nah, situasi hari ini kemudian kita mendengarkan wejangan pagi ini yang luar biasa. Kalau saya ini Cak Seto, kalau sudah di UNER apalagi komunitasnya sudah mahasiswa S2, S3 itu lebih gampang daripada yang ditangani Cak Seto yang anak-anak. Ya. Anak-anak untuk itu apa? Segala kemuliaan yang dimiliki Cak Seto ini sulit untuk kita semua bisa menerapkan. Untuk itu tidak banyak orang di Indonesia yang seperti Cak Seto, ya tunggal cuma Cak Seto tok loh ya ini. Untuk itu beliau kita doakan selalu sehat, panjang umur, gitu ya, dan senantiasa bisa mengawal pendidikan anak-anak di Indonesia. Ini anak-anaknya sudah bagus, nanti di kampus saya ini tinggal enaknya sebenarnya, tinggal manennya kok. Nah. Terus begini, saya setuju semua apa yang disampaikan oleh Cak Seto. Jadi Mas Panji dan sahabat radio kita yang tercinta ini Suara Sidoarjo dengan seluruh jaringannya di Jawa Timur, kita sebagai orang tua, Mas Panji nggak usah buah sirmalakama, ini buah nanas saja. Sekarang di Surabaya banyak jualan buah nanas, Cak Seto. Kalau buahnya buah nanas, banyak mata, itu tandanya banyak perspektif, gitu ya. Yang pada intinya situasi hari ini ini saya ingat, saya ini dan Cak Seto saya yakin juga produk penataran P4 dulu. Kita ini zaman penataran P4 itu tidak seluruhnya tidak baik. Ada istilah zaman penataran P4 dan jadi penatar-penatar P4 menangi aku. Mas Panji gak ngalami paling ya penataran P4 itu. Oh pernah dulu. Ngalami dah Mas Panji. Pernah di tahun 90-an saya ikut itu. Alhamdulillah. Itu ada kata pengendalian diri. Pengendalian diri. Jadi satu kata yang hari ini sebenarnya sedang dibutuhkan oleh kita semua. Orang tua mampu mengendalikan diri dan kemudian punya kesadaran diri. Jadi orang tua itu punya kesadaran diri biar sekarang dengan peristiwa pandemi ini orang tua belajar olah sepanjang hidup ini tatkala pendidikan pasrah bongkoan kata orang Surabaya diserahkan ke sekolah, mereka nyaman-nyaman, tidak terasa bagaimana pendidikan itu nanti anaknya dijewir guru dikit saja, dimarahi guru dikit saja, kadang-kadang protes, hari-hari itu kan begitu dulu sebelum pandemi itu. Tapi hari ini biar orang tahu, paham, orang tua menjadi paham bahwa pendidikan ini tidak sesederhana yang selama ini mereka merasa wes bayar SPP, dititip no, dites, di negeri, diserano guru, semua pendidikan seolah-olah hanya di sekolahan. Hari ini orang tua sadar, ternyata dengan anak-anak di rumah, bisakah orang tua menjadi pendidik yang baik? Bisakah orang tua bisa menjadi guru yang baik?
Bisakah orang tua menjadi guru yang penuh kesabaran, penuh ketekunan, penuh ketelatenan, mengajari anak-anak untuk bersih-bersih rumah, dia bangun tidur bisa membersihkan tempat tidurnya, dia bisa di hari-hari liburnya itu ngisi waktu membersihkan kamar mandinya, belajar menyetrika bajunya, mencuci bajunya. Mereka semua punya pembelajaran. Ini adalah kurikulum kehidupan. Kurikulum kehidupan yang harus diajarkan, ditekankan, yang tadi oleh Kak Seto sudah disinggung bahwa ini pendidikan, urusan etika, moralitas, kebangsaan, mereka menjadi belajar bersama-sama, dan orang tua yang lulus ini sekarang sebenarnya kan sekolahnya orang tua loh Kak Seto. Orang-orang tua di rumah ini ben sekolah. Piye ngatasi anak-anak pagi-pagi sudah Zoom, pagi-pagi ikut mengerjakan urusan-urusan pekerjaan sekolah. Oh, ternyata sekolah ini tidak sederhana. Akhirnya orang tua sekarang bijak, dengan guru lebih bagus bersikap, dengan guru orang tua tidak mentang-mentang, apakah itu sudah dititipkan, apa sudah membayar SPP, apa sudah membeli buku pelajaran, biar orang tua sadar. Jadi ini maksud saya, justru sekolah di rumah dalam masa pandemi ini adalah sekolahan bagi orang-orang tua. Saya sendiri termasuk Mas Panji, aku yakin budal pagi siaran Lendo belajar sing tenanan, bapak tak siaran dulu, habis ini balik. Jadi semua belajar, dan saya yakin, dan Mas Panji, kita ingin gali untuk meningkatkan etika, bagaimana sikap orang tua kepada guru bisa lebih baik, bagaimana anak-anak kita juga bisa berperilaku lebih baik di rumah. Saya yakin Kak Seto banyak punya tipsnya, dan itu perlu kita dengarkan. Hari ini adalah momentum penting Mas Panji, kita bisa mau mendengar, menggali pikiran-pikiran Kak Seto yang selama ini kita ikuti dari banyak media. Tapi hari ini medianya kita Zoom, ketemu langsung, saya seneng, dan 50 tahun yang lalu saya lahir, procot beliau potongan rambut gini sampai sekarang. Jadi, istiqomah. Seneng saya. Ya Mas Panji, kita dengarkan itu. Gimana membangun etika anak-anak di rumah. Berarti kan orang tuanya juga harus belajar etika, belajar kebangsaan, kan gitu. Baik. Iya, tapi ngomong soal potongan rambut, jangan salah ini Cak Parto, tukang rambutnya Kak Seto ini impor dari Bali nih. Oh, Mas Panji kok ngerti ya ini. Tapi lagu-lagunya Beatles itu Kak Seto apa loh ini, Mas Panji. Luar biasa. Baik sahabat, dan juga untuk Anda pendengar pemirsa di mana saja Anda berada yang bisa memantau siaran kami, baik itu di LPPL Suara Sidoarjo maupun di 21 LPPL Lembaga Penyiaran Publik yang juga ikut menyiarkan secara serentak program Dinamika Jawa Timur. Anda tentunya bisa ikut berpartisipasi di SMS WA kami 0821 3264 109 atau juga di 031 896 1514. Kita masih bersama di program Dinamika Jawa Timur. Masih pandemi, haruskah masuk sekolah lagi? Bersama Kak Seto dan juga Cak Parto. Kak Seto, Cak Parto, mohon izin kita break dulu, nanti kita akan gabung kembali sesudah beberapa pesan berikut ini. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900.
Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Sahabat, kalau Anda melihat lampu penerangan jalan umum PJU yang padam, pohon tumbang di sekitar wilayah Sidoarjo, sekarang bisa melaporkan melalui aplikasi E-Lingkungan. DLHK, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo, meluncurkan E-Lingkungan. Caranya, download aja di Play Store, kemudian login dengan memasukkan nama, nomor telepon, dan NIK, nomor induk kependudukan. Sesudah masuk, sahabat bisa langsung manfaatkan layanan E-Lingkungan. Untuk pengaduan, sahabat bisa langsung memilih buat pengaduan, kemudian tuliskan lokasi, dan klik tombol berlogo MAP. Selanjutnya, tuliskan deskripsi aduan, dan yang terakhir kirim foto dan data pengaduan untuk diverifikasi. Adukan lampu PJU padam, pohon tumbang melalui E-Lingkungan. Informasi ini dipersembahkan oleh DLHK Kabupaten Sidoarjo. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik yo. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. Sahabat, listrik sangat bermanfaat untuk kita, juga berbahaya apabila kita lalai. Apa saja yang perlu kita hindari supaya aman menggunakan listrik? Hindari bermain layang-layang dekat jaringan listrik, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat dengan jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Menghindari penggunaan tusuk kontak bertumpuk, berhati-hati saat menggali tanah supaya tidak mengenai kabel listrik dalam tanah. Jangan parkir truk di dekat jaringan listrik. Periksa instalasi listrik setiap 5 tahun sekali, jauhkan antena TV atau parabola, serta papan reklame dari jaringan listrik. Dan terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Informasi ini dipersembahkan oleh PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Sidoarjo. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.
Talk and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Baik, terima kasih sahabat pendengar pemirsa di mana saja Anda berada, masih bersama di program Dinamika Jawa Timur dengan tema kita untuk pagi hari ini adalah masih pandemi, haruskah masuk sekolah lagi? Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk lewat Facebook dan juga lewat WA. Tapi sebelum saya sampaikan pertanyaan ini yang sudah banyak masuk ini, saya ke Kak Seto terlebih dahulu. Kak Seto, memang keinginan dari pusat itu memang tidak terlalu banyak membebani murid begitu ya dalam kondisi yang seperti sekarang ini. Tapi mohon maaf kalau bisa dikatakan aplikasi di lapangan itu justru banyak PR atau tugas yang harus dijalani oleh para siswa sehingga tidak hanya membuat siswa menjadi stres tapi orang tua juga ikut stres ini mikirkan. Gimana? Apakah ini memang dalam teknis di lapangannya kurang spesifik atau bagaimana ini Kak Seto? Iya, memang tadi seperti pertama saya sampaikan bahwa kalau pemahaman belajar itu adalah belajar kondisi normal, maka ini tanpa sadar adalah merupakan kekerasan terhadap anak atas nama pendidikan. Nah, belajar ini kurikulumnya sekarang ini kan keadaannya darurat kan, maka mohon kurikulumnya juga kurikulum darurat. Nah, kurikulumnya darurat yang paling penting adalah kurikulum kehidupan tadi, begitu. Lalu kita juga menyadari bahwa sebelum ada sekolah, pendidik yang pertama dan utama adalah orang tua kan. Dan pemahaman pendidikan ini kan bagaimana anak mampu menghadapi kehidupan. Jadi bukan sekedar untuk sekedar meraih gelar, untuk mendapatkan atau sertifikat atau ijazah. Itu yang sering menjadi kesalahan terbesar begitu. Jadi makanya sejak kami mencoba mendirikan kegiatan homeschooling sejak sekitar 13-14 tahun yang lalu, ini sekarang ini kami membandingkan, saya sendiri mendirikan sekolah dari tahun 82 dengan sekarang ini dengan berstandar internasional, kemudian kerjasama dengan Cambridge dan sebagainya. Tapi sejak kira-kira 14 tahun yang lalu itu kami mendirikan sekolah non formal dan informal sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, bahwa pendidikan itu bisa formal, tapi bisa non formal, bisa informal juga. Dan ini juga bisa merangkul anak-anak marginal. Kami misalnya membuat sekolah kelas berjalan yang keliling menghampiri tempat titik-titik anak-anak marginal. Dengan sistem itu, ternyata anak juga akhirnya juga ada yang lulus SMA, juga masuk perguruan tinggi, ya, dengan beberapa juga dengan fasilitas bantuan dari masyarakat, bukan hanya mengandalkan pada pemerintah. Dan sekarang ini anak-anak yang dulu homeschooling dengan yang sekolah formal berbeda sekali. Sekolah-sekolah formal misalnya banyak yang mengeluh karena akhirnya ya tidak berjalan, anak tidak membayar sekolah dan sebagainya. Tetapi yang sistem homeschooling yang mungkin juga biayanya lebih murah, tetapi hasilnya lebih efektif. Bahkan mohon izin, misalnya yang diterima dari sekitar 3.500 alumni kami, itu yang diterima di kedokteran negeri saja, itu ada di 4 perguruan tinggi, ada di UI, ada di Gajah Mada, ada di Unhas, dan satu lagi USU, Sumatera Utara. Ya mudah-mudahan berikutnya di UNER juga bisa diterima. Kemudian di ITB ada, di ITS ada, begitu. Jadi yang itu yang eksakta, belum yang non eksakta itu ya di berbagai, salah satunya juga di UNER juga, bahkan ada diterima di Harvard dan di Cambridge. Dengan cara belajar yang seminggu hanya 3 kali ke sekolah, itu pun hanya 3 jam per hari. Selebihnya belajar secara mandiri. Sehingga motivasi belajarnya juga motivasi internal dalam diri anak, bukan karena disuruh, dipaksa, atau diiming-iming hadiah dan sebagainya. Jadi belajar yang mengasihkan. Jadi dengan cara demikian, maka sebetulnya intinya tadi, jangan dibebani dengan kurikulum yang terlalu berat dan cenderung dipaksakan. Ini justru kontraproduktif. Karena semua anak pada dasarnya senang belajar. Coba dari kecil kan mereka belajar tengkurap, belajar duduk, belajar berdiri, berjalan, belajar bernyanyi, itu gembira sekali kan. Anak-anak di rumah belajar dengan ayah dan ibunya.
Dan ibunya dan ayahnya pendidik yang pertama dan utama dan sangat profesional sebetulnya. Tapi begitu masuk sekolah, nah seolah lepas tangan. Tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Parto tadi, itu saya kira betul sekali. Akhirnya seolah-olah sudah bayar, udah silakan ada apa-apa menuntut guru tanpa introspeksi pada diri sendiri. Akhirnya juga apa yang disebut etika, estetika, dan sebagainya, nasionalisme kurang mendapatkan perhatian. Seolah yang pintar itu yang pintar matematika, yang pintar biologi, fisika, dan sebagainya. Yang pintar nyanyi, pintar nari, pintar olahraga, seolah-olah dilupakan begitu. Jadi intinya tadi, anak-anak itu ibarat aneka warna bunga di Taman Sari Indonesia. Ada mawar, ada melati, ada anggrek, ada kenanga. Mana yang paling indah? Dulu guru saya Pak Kasur mengatakan, mawar melati semuanya indah. Jadi mereka yang jadi dokter, jadi lawyer, atau jadi psikolog, atau jadi ekonom, semua hebat. Asal itu tadi, menumbuhkan sesuatu dari dalam. Nah ini bisa disentuh melalui jalur pendidikan yang sangat ramah anak pada saat pandemi ini. Karena kami mencoba di beberapa keluarga, begitu menerapkan cara belajar yang mandiri, bahwa belajar itu bisa kapan saja, di mana saja, dengan siapa saja, ibarat sebuah iklan begitu, maka mereka juga akan merekah dengan segala keelokannya. Bahwa semua anak senang belajar, asal belajarnya menyenangkan. Yeah. Saya kira kunci utama di situ, Mas Panji. Baik. Kalau Kak Seto dulu ingat sama dengan almarhum Pak Kasur, saya jadi ingat ada seorang guru yang pernah mengajari saya nyanyi begini. Macet lagi, gara-gara si Komo lewat. Omong-omong si Komo kabarnya gimana Kak Seto? Jadi weleh. Saya masih ingat itu waktu tayangan TPI kalau nggak salah itu. Baik, saya bacakan dulu beberapa pertanyaan dan juga komentar di sosial media kami. Ini yang luar biasa dari Mbak Yulia ini yang selalu aktif juga. Di satu sisi masih banyak orang tua yang masih mengkhawatirkan apabila putra-putrinya nanti kembali ke sekolah. Tapi di sisi lain kita juga mengkhawatirkan kualitas pendidikan akan jauh dari mutu yang diharapkan dikarenakan memberlakukan pembelajaran secara daring. Apabila pembelajaran tatap muka nanti diterapkan, harus ada upaya dari pemerintah, juga dari masing-masing sekolah, supaya anak-anak benar merasa terlindungi. Tentunya harapannya dari semua pihak ya. Dan dengan pengadaan vaksin nanti bisa menekan angka penyebaran COVID. Oke, terima kasih. Kemudian juga ini ada yang komentar menarik dari Nanda Iswara. Kalau nggak boleh masuk sekolah ya harus semua nggak boleh masuk, termasuk pondok pesantren. Karena seolah-olah peraturannya setengah-setengah. Sekolah diliburkan tapi muridnya banyak yang rekreasi. Jadi peraturannya harus tegas. Sekolah di rumah tapi tempat wisata juga ditutup. Monggo komentarnya ini. Saya ke Cak Parto dulu, pakar hukum ini. Monggo Cak Parto. Ini seolah-olah kok ini yang harus kenceng, ini longgar. Ya memang hidup itu kan ya ono kencenge ono longgare. Jadi gini, terima kasih sekali Mbak Nanda dan pendengar setia kita ini Kak Seto, namanya Julia. Jadi Mbak Julia itu selalu menjadi pendengar setia dan kalau sudah ada acara gini itu, wah di medsosnya sudah komentarnya luar biasa. Jadi memang semua pihak berarti kan sangat peduli pendidikan hari ini. Ben kroso, jadi pandemi ini juga pelajaran penting bagi kita, orang tua, pemerintah, negara kita, anak-anak kita, kita menghadapi bersama-sama. Tempo hari memang tatkala vaksin ditemukan dan hendak didistribusikan, kita punya optimisme awal 2021 akan dimulai pembelajaran. Tapi ternyata, dan saya mendukung pembelajaran tatap muka di sekolah kemudian dimulai kalau pandeminya memang bisa diatasi. Ternyata menjelang tahun baru itu Kak Seto, di Jawa Timur khususnya dan di kampus-kampus negeri di Surabaya, apa itu di UNER, di ITS, di UNESA, ternyata kita mengalami lonjakan orang positif COVID.
termasuk dari sivitas akademika kampus-kampus besar di Surabaya itu. Akhirnya diputuskan hari ini sampai tanggal 17 Januari nanti kita lockdown. Aslinya begitu sekarang situasinya. Karena apa? Karena saudara-saudara kita, kolega kita di kantor, apa itu tenaga kependidikannya, dosennya, mahasiswanya, tatkala kita coba bimbingan-bimbingan skripsi, tesis, disertasi itu offline, memang energinya lebih mudah ketemu, lama, kangen, semua orang kangen kampusnya. Anak-anak kita juga kangen sekolah-sekolahannya. Tetapi kemudian trennya naik. Apalagi kami di Universitas Airlangga, rumah sakit UNER ini kan juga rumah sakit rujukan untuk menangani COVID ini. Dan riset-riset tentang vaksin yang kita kembangkan bersama-sama. Akhirnya dengan peningkatan itu kita pilih lockdown kembali secara akademik. Ini adalah bagian dari solusi. Jangan dipaksakan kemudian karena janjinya dulu awal Januari masuk enggak gitu. Berpikirnya itu memang kalau pandemi terkendali kita bisa 10%, kita tendik boleh masuk 10% sampai 30%. Tapi kalau kemudian sekarang meningkat, orang meningkat itu kadang-kadang gini, paling iki arek kekeken tahun baru. Tidak begitulah. Kita ini percaya, dan saya tidak juga memperkenankan begini Kak Seto. Kalau sekolahan nanti masuk, sekolahan itu akan menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Jangan begitu, seolah-olah kami orang-orang sekolahan, apa itu dimulai dari playgroup sampai perguruan tinggi itu, pendidikan jangan diberi label tempat menjadi klaster baru. Ini tempat orang-orang terdidik, harus kita hargai bahwa kita semua ini mengenal kesehatan, mengenal cara mencegah COVID, kita bisa tetap pakai masker, cuci tangan, jaga jarak itu kita suarakan. Tapi lembaga pendidikan bukan menjadi klaster. Bahasanya itu disantunkan gitu loh maksud saya. Saya tahu ya. Masa orang sekolahan ini nggone penyebaran penyakit. Jadi kita pakai bahwa kita cegah pandemi ini, penyebaran COVID ini termasuk di dunia pendidikan. Kan beda bahasanya, bukan kemudian lembaga pendidikan menjadi klaster baru di sekolah-sekolah dasar kita itu. Jadi kita hargai guru-guru kita yang berikhtiar, anak-anak kita ini anak-anak cerdas yang mau cuci tangan, yang nggak mau nih balik nang omah, arek-arek itu ndablek mana, berarti cermin keluarganya. Untuk itu pandemi ini saya tetap menyarankan Bapak Ibu, kita orang tua, yuk kita belajar bersih. Belajar turut bertanggung jawab untuk mengatasi pandemi ini. Gitu ya. Kita dengarkan ini Kak Seto, Mas. Mas Panji, kita dengarkan. Monggo, ya. Baik. Kak Seto, ada tanggapan dari dua hal yang disampaikan oleh sahabat-sahabat tadi? Iya, mungkin untuk Mbak Nanda tadi, peraturan tegas itu betul sekali. Jadi anak-anak memang melihat tidak fair ya, mau sekolah nggak boleh, tapi ke mall kok boleh, ke tempat wisata juga banyak yang tanpa masker, saling mungkin berenang, saling berpegangan, nggak ada masalah dan sebagainya. Jadi mohon memang ada ketegasan sehingga anak-anak juga merasa diperlakukan secara adil, bukan sekedar tidak boleh sekolah, karena kerinduan anak sekolah bertemu dengan teman-temannya, bertemu dengan bapak dan ibu guru yang menjelaskan juga dengan cara yang lebih menarik, itu juga tidak bisa dihalangi begitu saja. Jadi perlu ada ketegasan tadi. Kemudian ya saya kira persyaratan yang saya dengar dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu 5 siap itu mungkin juga harus dipegang. Pertama adalah siap wilayah, betul wilayah hijau atau masih kuning atau merah. Kalau wilayah sekolahnya hijau, tapi anak-anak yang datang atau guru yang datang dari wilayah merah bagaimana? Yang kemudian yang kedua adalah siap anak. Anak siap tidak untuk disiplin protokol kesehatan. Malah jangan nanti tukar-tukaran masker. Masker kamu bagus, pinjam dong, gantian dong misalnya. Ya, jadi itu yang perlu dijaga. Ketiga juga siap keluarga.
Apakah keluarga juga memberikan dukungan, pesan-pesan, mungkin juga karena kalau tidak salah sekolah boleh buka tapi kantin sekolah tidak boleh buka. Nah, apakah keluarga memberikan sangu atau ya makanan untuk nanti mungkin makan siang dan sebagainya. Kemudian keempat, siap sekolah. Sekolah beberapa yang menyatakan tidak setuju, yang penelitian dari KPI ini mengatakan nggak percaya sekolah betul-betul dijaga jaraknya, nggak tempat duduknya. Karena kalau ini kan harus masuknya gantian kan, 50% boleh. Karena dibuat jarang, jadi tidak saling berdekatan. Gantian 50%, mungkin hari pertama, hari kedua, atau jam-jamnya dan sebagainya. Kemudian juga ada air mengalir tidak dengan sabun, atau paling tidak hand sanitizer dan sebagainya. Nah yang terakhir adalah siap infrastrukturnya. Anak ke sekolah bagaimana? Ke sekolah tapi kalau naik angkot yang berdesak-desakan, naik bis yang penuh, nah bagaimana itu? Terjadi penularan padahal sebelumnya dinyatakan sehat. Atau justru hanya jalan kaki tapi ya bergandeng tangan dan seterusnya. Jadi satu saja dari 5 ini belum siap, memang sebaiknya tidak. Karena bagaimana juga virus ini kan bukan main-main kan. Dan istilahnya buat anak kok coba-coba. Nah, mohon itu betul-betul diperhatikan. Mungkin itu tambahan saya. Baik. Saya jadi ingat ini sponsor ya. Buat anak kok coba-coba gitu ya. Saya nggak nyebut merek takutnya. Iya. Baik. Ya Kak Seto, kalau memang mohon maaf kalau memang kondisi virus corona COVID-19 ini masih ya belum bisa ditangani begitu ya. Apakah memang perlu kita mengubah metode kurikulum di pendidikan Indonesia nih Kak Seto menurut Anda? Ya, artinya begini, menghadapi ini harus kreatif, harus fleksibel, tidak hanya satu-satunya. Karena kan tadi kan, keputusan sekolah ini kan 3. Pertama dari pemerintah daerah, kemudian dari sekolah, dan ketiga dari komite sekolah. Lalu penentu paling utama, boleh tidaknya adalah tetap orang tua. Nah orang tua ini mungkin mengedepankan tadi kekhawatiran, nanti di jalan, nanti di sekolah, dan sebagainya. Jadi mohon orang tua yang pegang peran penting. Nah, tadi ada anak yang sekolah, ada anak yang tidak sekolah, kan berbeda, beragam, kan macam-macam. Makanya mungkin salah satu hal yang ditekankan oleh Mas Menteri, mungkin ada baiknya. Pokoknya kurikulum dibuat fleksibel, tidak ada satu kurikulum yang standar, yang bisa mencapai optimal, misalnya ya bisa ke sekolah, bisa ketemu guru, atau mungkin pemberdayaan secara daring itu optimal, ya silakan sampai mencapai penuntasan kurikulum. Tapi yang tidak juga tidak apa-apa. Makanya tadi mungkin harus ada kebijakan kalau perlu niat semua anak naik kelas, itu dulu. Supaya tidak menimbulkan stres pada anak dan orang tua. Orang tua bagaimana juga pegangannya adalah naik kelas atau tidak. Nanti kalau tidak naik kelas, saya malu. Saya ibunya, saya ayahnya misalnya begitu. Jadi tidak terlalu menekankan pada penuntasan kurikulum untuk kenaikan kelas atau kelulusan, sehingga dibuat sekarang sehat secara psikologis supaya tidak tadi depresi yang ditemukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tadi. Jadi aman secara psikologis dulu, sehingga suasana belajar tuh sekarang ini yang penting kan bukan learning what to learn, tapi learning how to learn. Belajar bagaimana belajar, bagaimana asyiknya belajar. Nah, pemahaman materi belajar itu silakan apa saja. Tadi misalnya belajar merapikan tempat tidurnya sendiri, belajar membantu orang tua menyapu, mengepel, atau menyiapkan makanan dan sebagainya, itu bagian dari proses belajar. Mungkin bisa dikaitkan dengan biologi. Kemudian mungkin belajar memperbaiki radio yang rusak atau televisi yang rusak, itu dari fisikanya misalnya. Kaitkanlah semua itu dengan kehidupan yang nyata di hadapan anak-anak, sehingga anak tetap senang belajar. Yang penting itu, yang mahal adalah tetap senang belajar. Tapi belajar apa juga, sehingga motivasi belajar tetap tinggi, sehingga pada saat nanti keadaan sudah aman, anak kembali ke sekolah, semangat belajarnya tidak hilang. Beberapa anak yang kami jumpai, yang kami teliti juga, itu ada yang menyatakan, pokoknya mulai sekarang aku malas sekolah. Jadi karena apa? Seolah belajar dikaitkan dengan sekolah. Belajar itu penuh dengan stres, ketegangan, PR yang bertumpuk, kemudian dijewer sama dipukul sama ayah atau bunda di rumah. Nah ini kan sangat kontraproduktif akhirnya, begitu. Baik, ini saya juga mewakili dari ribuan ini, bahkan mungkin jutaan orang tua wali murid berharap sih
pendidikan tetap berkualitas, kesehatan juga tetap terjaga begitu ya. Baik, tidak terasa waktu sudah hampir mendekat ke jam 8. Saya ke Cak Parto. Cak Parto, ada pesan yang ingin disampaikan kepada kita semua ini? Ya, ini kembali lagi bahwa keluarga itu adalah madrasatul ulah dalam ajaran-ajaran keagamaan. Ini adalah tempat sekolah pertama. Dan hari ini Bapak Ibu panjenengan semua adalah guru-guru terbaik. Buktikan bahwa kita adalah orang tua yang bisa berperan menjadi guru utama dalam mendidik anak-anak kita. Ini juga pelajaran bagi kita semua biar tidak mudah nyalahkan guru di sekolahan, nyalahno sekolahan, kalau muridnya anaknya dituturi dikit, disentak dikit, lapor polisi. Guru kan ada ini banyak sekali orang tua yang kadang-kadang dengan arogansinya itu bersikap kalau anaknya dimarahi sedikit, dituturi sedikit, itu kemudian guru yang disalahkan. Kan ini lazim sekarang ini Kak Seto, di Jawa Timur juga kita temui hal-hal seperti itu. Dan hari ini orang tua menjadi pemilik pembelajar terbaik. Oh, ada pandemi, kita paham ternyata tidak semudah yang mereka bayangkan. Bahwa akhirnya tanggung jawab pendidikan tetap ada di keluarga. Keluarga ini menjadi kawat candra di muka orang-orang terdidiknya. Apakah anaknya selama pandemi ini kemudian banyak ngeluyur, enggak pakai masker, suka tetap berkerumun misalnya, itu berarti cermin dari keluarga. Untuk itu, ayo kita dari keluarga ini, Menteri sudah membuat kebijakan, mana sekolah-sekolah yang memenuhi persyaratan tadi itu yang disampaikan oleh Kak Seto, tapi bersabarlah, kita sudah lulus. Di tahun 2020 itu sudah lulus. Janganlah kemudian di awal tahun ini, tolonglah sabar sampai ada keputusan pemerintah, kemudian ada vaksinasi berjalan dengan bagus, kemudian zona kita menjadi zona hijau semua, kita buka sekolahan itu, jangan sampai ketidaksabaran 1 bulan, padahal kita sudah mampu bersabar 10 bulan, itu meruntuhkan ikhtiar 10 bulan tadi. Sabarlah. Dan kesabaran itu memang adalah pilihan hidup terbaik. Sabar tapi tetap berinovasi, berkreasi. Dan alhamdulillah kan Kak Seto, di era pandemi ini di Jawa Timur misalnya, itu juga banyak anak-anak memiliki inovasi-inovasi. Ya, apakah itu tentang karya-karya ilmiah mereka, sudah banyak kreativitas yang timbul dan menjadi inovasi untuk kurikulum kehidupan mereka. Mereka menemukan bagaimana pemupukan berasal dari sesuatu yang selama ini tidak manfaat, bagaimana parfum ruangan bisa diolah justru dari hal-hal limbah misalnya. Itu justru dalam situasi-situasi pandemi semacam ini. Marilah kita lebih bijak, sabar dikit, 1-2 bulan sabar dikit ya, gitu. Baik. Terima kasih. Terakhir pesan untuk kita semua dari Kak Seto, monggo Kak Seto. Ya, saya mengamini apa yang disampaikan oleh Mas Parto atau Cak Parto. Matur nuwun, marilah para orang tua sebagai guru terbaik di dunia untuk putra-putrinya, khususnya juga untuk kurikulum kehidupan. Dan saya menutup dengan sebuah lagu, mari kita didik dengan kekuatan cinta. Semua anak merindukan kasih sayang kita, mari terus mendidiknya penuh senyuman. Jangan lagi memakai cara penuh kekerasan, mari mendidik anak dengan kekuatan cinta. Mari mendidik anak dengan CINTA. Luar biasa. Yang apresiasi untuk Kak Seto ketika memberikan materi-materi
tidak luput untuk juga bernyanyi. Baik, Kak Seto, Cak Parto juga terima kasih untuk waktunya di kesempatan pagi hari ini. Banyak hal positif yang bisa kita ambil dan kita berharap sih mudah-mudahan dunia pendidikan kita apapun kondisinya akan tetap semakin maju ke depan. Amin. Terima kasih, selamat pagi. Selamat tahun baru 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.